Waspada adalah bekal utama dalam menjalani tahun ini. Tahun 2026 rasanya akan semakin berat untuk dijalani setelah memasuki bulan keempat nanti. Bencana paling menakutkan yang disebut gempa megathrust diramalkan akan terjadi di tahun ini. Bencana-bencana kecil juga rutin datang dan membuat hati terguncang. Mulai dari kebakaran hutan dan pemukiman hingga getaran dari dasar perut bumi. Lantas benarkah sebentar lagi kita juga harus menghadapi krisis ekonomi? Bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Mungkinkah masih ada artis yang akan ditangkap dalam kasus narkoba? Berada di ambang gerbang bulan April, semua harus siaga dan waspada. Karena banyak mara bahaya yang bisa datang menghampiri tanpa basa-basi. Saat ini, sudah mulai ada getaran dari dasar bumi yang mulai menggeliat. Getaran bumi juga diperkirakan bisa muncul dari dasar lautan. Mungkinkah getaran itu sebagai pertanda datangnya gempa super besar yang disebut megathrust? Daerah mana saja yang akan paling parah terdampak? Bagaimana dengan tahun Shio Kuda Api yang konon penuh ambisi yang membara? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya, tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Meninggalkan bulan ketiga tahun 2026 adalah saat untuk melebarkan pandangan dan meluaskan pendengaran. Tanda bahaya sudah sangat nyata. Ahli spiritual Ki Demang mulai merasakan getaran dari perut bumi sebagai sinyal datangnya bencana super besar. Saat getaran itu menjadi sebuah ledakan yang mengguncang bumi, hanya suara tangis dan jerit kematian yang terdengar. Dalam pandangan mata batin Ki Demang, peristiwa ini akan menghantam beberapa daerah yang ia sebut berinisial B. Tahun Shio Kuda lah ya sebutnya. Tetapi di sini Ki Demang merasakan getaran tanah ini begitu hebat sekali. Dan ini getaran ini sangat dekat sama Ki Demang. Jujur saya pribadi lebih ke arah was-was juga ya. Karena ada sedikit jeritan tangisannya ini kok ini dekat banget gitu. Saya merasakan kok dekat banget. Saya telusuri masih di wilayah Jawa Barat. Dan ini masih berkaitan di angka di huruf B. Kalau huruf B kan berarti ini dekat dengan saya, Bogor, Banten. Tetapi getaran bumi ini, tanah ya khususnya ya, ini lebih ke arah dataran tinggi. Tidak hanya 2 provinsi, getaran super mematikan itu juga akan melanda Sumatera. Yang akan lebih menakutkan lagi karena sumber getaran diperkirakan akan berada di dasar lautan. Sebagai ahli supranatural, Ki Demang Banten masih berusaha mencari pusat dari bencana ini agar korban yang berjatuhan bisa diminimalisir. Tapi ancaman ini membuat Ki Demang merasa cemas. Apalagi suara jerit dan tangisan minta tolong terdengar sangat dekat. Kalau dibilang provinsi, 3 provinsi malah. 3 provinsi ini yang kena. Artinya kalau 3 provinsi kan, sedangkan Jawa Barat itu cuma ada 2 provinsi. Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Dan ini bisa mengarah ke Sumatera. Gitu. Padahal itu nggak ada kaitan, tetapi getaran ini bisa diakibatkan dari ada sesuatu yang bunyi besar di dalam laut, air gitu. Saya masih mencari letak di mana suara tangisan ini dan suara gemuruh yang membuat saya was-was. Meski sumber getaran masih serba misterius, tapi Ki Demang bisa meraba bahwa bencana dari perut bumi ini adalah semacam gempa super dahsyat. Jika para ilmuwan menyebut akan ada gempa megathrust, Ki Demang justru merasakan lebih gawat dari bencana itu. Dampaknya juga tidak bisa dianggap main-main, karena kehancuran bisa terjadi di mana-mana. Meski berharap bukan sebagai gempa megathrust, tapi Ki Demang hanya bisa berharap semua bencana ini tidak terjadi. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang disebutkan megathrust.
Ini seperti kalau kita mungkin sudah pernah dengar ya, udah sering kali dengar gempa bumi lini lah kalau kata orang Sunda lah ya. Tapi ini bukan lini biasa, bukan gempa biasa, besar sekali. Kadang membuat saya juga ini, saya pengen tahu ini yang semacam apa, karena saya belum pernah mengalami nih. Saya belum pernah mengalaminya dan saya belum pernah merasakan kayak kok besar sekali. Mudah-mudahan alam bumi ini masih diberikan jenjang panjang lah. Masih banyak sekali harapan-harapan dan doa kita semua yang belum sampai di titik finish gitu. Mudah-mudahan getaran ini juga tidak menjadi dampak yang begitu hebat. Sebagai seorang praktisi supranatural, Ki Demang Banten merasakan getaran yang ditangkap mata batinnya sangat kuat. Ia hanya bisa mengajak kita untuk memperbaiki semua kesalahan, terutama perilaku yang membuat semesta mengalami kerusakan sangat parah. Dengan berbenah diri, ia berharap bencana-bencana dahsyat serupa gempa megatrust bisa dikurangi daya hancurnya. Ayo kita berbenah diri, ayo kita menata ulang kembali nih. Tanah Pulau Jawa ini sudah hampir tidak terbenahi, tidak terurus. Ini mumpung belum terjadi, ayo kita bareng-bareng teman-teman dimanapun saja Anda berada, berdoa dan tetapi kita perlu yang namanya ikhtiar. Ikhtiar ini ayo bareng-bareng kita tanam. Ki Demang juga merasakan tahun dengan Shio Kuda Api adalah tahun yang tidak bisa diprediksi. Banyak pengharapan tapi ada sisi-sisi yang sangat berbahaya. Karakter manusia bisa dengan mudah dipengaruhi oleh energi kuda api yang ambisius, dengan emosi yang mudah diprovokasi. Di antara manusia yang gampang terbakar emosinya itu, semesta juga bisa dengan mudah dijamah bencana. Banyak sekali untuk Shio Kuda Api ini. Ada hutan yang terbakar panjang banget. Hutan. Ini seperti disengaja seperti itu hutan ini. Makanya saya kalau tahu lalu dekat ini, wah udah marah banget. Saya pencinta alam banget. Dan saya sangat senang sekali ketika berteman bersahabat dengan alam. Karena di alam itu adalah tempat yang sangat hening, tempat yang nyaman, tempat yang penuh dengan kejujuran alam. Tetapi saya merasakan getaran api panas membara ini banyak sekali. Bahkan di ibu kota, pemukiman padat, dekat pasar. Bulan 5, bulan 6. Hati-hati, dekat sekali. Ini setelah ini dekat sekali. Banyak sekali ini. Kuda api itu melambang sesuatu yang bersifat abraksi, emosional dan sebagainya, sebenarnya seperti itu. Ini versi saya pribadi ya. Bagaimana dengan kondisi perekonomian kita? Akankah semakin buruk akibat dampak krisis global? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menghadapi tahun yang tidak pasti, Ki Demang Banten mendapatkan gambaran tidak baik tentang kondisi perekonomian nasional. Semua terdampak oleh ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Indonesia masih memiliki harapan perekonomiannya akan membaik jika tidak salah melangkah. Sebelum krisis benar-benar datang, Ki Demang menyarankan untuk berhati-hati, terutama dalam mengambil langkah investasi. Kepada masyarakat luas, Ki Demang juga berpesan agar tidak boros dalam membelanjakan uang. Perekonomian kita saat ini sedang antara jatuh dan naik kan gitu. Tapi ini dampak dari sesuatu yang saat ini kita lihat gitu. Dan menurut kacamata batin Ki Demang, untuk Indonesia, masyarakat Indonesia, perekonomiannya kalau bisa carilah kebutuhan. Jangan mencari sebuah keinginan, sehingga kita bisa mengeluarkan tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, dan ini dampaknya kita itu semua bisa kekurangan materi yang seperti uang 10.000 itu sangat berarti gitu. Saat ini kan uang 100.000 itu tidak ada artinya, tapi nanti uang 10.000 itu sangat berarti buat kita karena minimnya perekonomian, jatuhnya perekonomian akibat dampak sesuatu yang tidak diharapkan tadi, seperti itu.
Situasi akan semakin memburuk setelah melewati pertengahan tahun menuju akhir tahun. Perekonomian yang mulai terguncang sejak melewati bulan kelima akan bertambah parah di pertengahan tahun nanti. Hingga puncaknya terjadi menjelang tutup tahun. Lewat ketajaman mata batinnya, Ki Demang Banten masih melihat adanya harapan baru. Ada kekuatan yang bisa menyelamatkan perekonomian nasional. Ini mendekati ke akhir-akhir lah, bukan pertengahan akhir. Kalau pertengahan sih masih balance perekonomian, akhir-akhir gitu. Tapi jujur saya pribadi gitu, untung saja Indonesia berada di tahun 2026. Seandainya nih, kondisi saat ini Indonesia ada tahun 2025, karena saya pengamal pengetahuan saya di ilmu falak, makanya Indonesia masih bisa diselamatkan gitu, masih bisa selamat. Tetapi ketika jatuh untuk bangkit itu harus dengan ekstra lah. Tidak hanya ancaman krisis keuangan, kemerosotan moral ternyata juga menjadi ancaman serius. Ki Demang kemudian membocorkan sosok yang akan tertangkap polisi karena kasus narkoba. Inisialnya R. Sosok yang memiliki popularitas tinggi karena terjebak dalam sebuah rekayasa tingkat tinggi. Sosok laki-laki udah familiar banget di satu tempat ini seperti sudah direkayasa, dan dia sudah punya nama besar banget, sudah tayang di mana-mana, terlibat 1, 2, 3, 4, 5 orang sama kawan-kawannya laki-laki, dan mempunyai inisial di depannya itu R. Sudah tahu sebenarnya ini, sudah banyak orang tahu lah. Banyak orang tahu, dan ini hurufnya angka R. Saya melihat dia sering ada, kadang-kadang menggunakan topi, kadang enggak gitu. Krisis ekonomi dan keuangan sepertinya menjadi ancaman tersendiri di tengah badai bencana yang terus melanda Indonesia. Menuju akhir tahun, kondisi perekonomian nasional diramalkan akan mengalami kebangkrutan. Lantas apa yang bisa dilakukan? Apa saja yang dapat menyelamatkan kita semua dari badai krisis? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun ini, tidak hanya bencana yang akan melanda kita semua, tetapi ancaman krisis ekonomi juga harus diwaspadai. Tidak ada krisis ekonomi yang tidak membawa dampak sangat besar, karena dari sini banyak krisis lanjutan yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berhati-hati dan terus berupaya agar krisis tidak benar-benar datang. Karena setiap rupiah yang dikeluarkan bisa berdampak besar dalam menjalani krisis yang terjadi. Gunakan sebaik mungkin keuangan tersebut, karena kita sedang mendekati perekonomian yang tidak baik-baik saja. Carilah kebutuhan yang sangat ini kita butuhkan, bukan sesuatu yang diinginkan. Kelola keuangan tersebut dengan sebaik mungkin. Tahan dulu untuk sesuatu yang kita harapkan besar, karena ini akan menjadi petualangan kita. Petualangan kesabaran, petualangan tentang bertahan, petualangan tentang memanfaatkan waktu. Tahun ini memang tidak mudah untuk dijalani. Banyak bencana dan ancaman ambruknya perekonomian nasional. Gempa megatrust juga berpotensi terjadi di tahun ini. Sudah saatnya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.